Shalom. Ada sukacita? Banyak berkat? Duit lancar? Puji Tuhan. Apapun kondisi kita belajar untuk bersyukur pada Tuhan. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk sepanjang minggu ini di mana penyertaan Tuhan terus kami alami. Kami mohon pertolongan Tuhan terjadi pada kami pribadi Tuhan. Kami meminta turut campur tangan Tuhan untuk setiap firman yang kami akan dengar. Jika di antara kami ada yang sedih, beri hiburkan kami. Jika di antara kami ada yang sakit, kami berdoa sembuhkan yang sakit. Jika di antara kami ada yang terluka, kami mohon pertolongan Tuhan. Mari Tuhan, pulihkan kami. Hari-hari ini COVID merajalela di dunia, di Indonesia, baik itu di tempat kami berada. Kami minta perlindungan Tuhan. Kami minta pertolongan Tuhan hari ini. Cover seluruh hamba-hamba Tuhan, cover seluruh anak-anak Tuhan. Ajar kami untuk taat protokol kesehatan, tidak menganggap enteng, tapi kami belajar untuk patuh kepada pemerintah. Kami pakai masker, kami belajar juga jaga jarak, kami juga suka membersihkan tangan kami dengan deterjen ataupun dengan sabun. Tuhan, kami percaya hari ini kami minta perlindungan dari Engkau. Darah Tuhan Yesus Kristus menutup bungkus kami. Lindungi seluruh jemaat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik hari ini adalah sepanjang malam ada tangisan. Menjelang pagi terdengar sorak-sorai, ya. Sepanjang malam ada tangisan, tetapi menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Mari kita buka Mazmur 30 ayat 6. Mazmur 30 ayat 6. Mazmur 30 ayat 6, demikian firman Tuhan. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dan saya membaca firman ini firman yang diprediksi ditulis oleh pemazmur Daud, ya. Daud banyak mengalami kisah kehidupan yang dramatis, luar biasa. Daud mengalami banyak pelajaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menikah 7 tahun lalu, di mana saya masih ingat ketika istri saya mengandung. Saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Tuhan. Dan ketika itu dokter mengatakan ada virus dalam kandungan istri saya. Jujur kami shock, kami bertanya-tanya kenapa ada virus. Virus ini bukan virus biasa, tapi virus ini menggerogoti janin, bahkan menggerogoti ginjal, bahkan otak janin tersebut. Singkat cerita, kami sedih, kami mengalami tangisan seperti ayat ini. Kami sepanjang malam nangis. Kenapa ini terjadi? Kami tidak menceritakan kepada siapapun, hanya beberapa orang saja. Kemudian kami berangkat beberapa rumah sakit, minta arahan. Hampir setiap rumah sakit mengatakan bahwa janin ini memang ada virusnya. Kemudian kami pergi ke Singapura, saya sama istri sama teman ke Singapura. Di sana kami cek darah, istri cek darah. Dokter Singapura juga mengatakan bahwa di dalam kandungan atau janin ini ada virus, bahkan semakin lama semakin meningkat. Kala itu dokter itu menyarankan agar untuk mengkurek kandungan tersebut, karena kalau dilanjutkan pun versi mereka janin ini akan cacat dan menggerogoti otak, bahkan tidak hidup lama. Itu membuat kami dilema, dan kami pulang dari rumah sakit itu. Kami
minta jamahan Tuhan, dan istri saya menangis di hotel dan kami berdoa. Istri saya bilang gini, sayang, dia manggil saya sayang, saya manggil dia sayang. Ya, sayang, saya tidak mau menguret janin ini. Akhirnya kami sepakat untuk tidak kuret. Kami sepakat melanjutkan apapun risikonya, namun kami selalu menyerahkan pada Tuhan. Bapak ibu yang kasih Tuhan, seorang ibu yang hamil bukan hanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan itu sampai 9 bulan. Ibu-ibu pasti merasakannya, ibu-ibu pasti mengalaminya. Bahkan kakinya kram, ya keringatan, capek, pegel, kadang naik betis tiba-tiba, kemudian bisa letih dengan cepat karena ada kandungan tersebut. Itu merupakan fase-fase kesulitan, fase-fase sengsara yang dialami oleh seorang ibu. Tapi puji Tuhan, 9 bulan kemudian yang kami doakan itu, yang kami harapkan, yang kami nanti itu akhirnya lahir. Lahirlah seorang putra yang bernama Kaleb Sinaga. Yang mau saya saksikan adalah gini. Ketika lahir, kami cek kembali ke dokter. Apakah virus itu masih ada? Bapak ibu yang kasih Tuhan, kami bergumul, berdoa. Dokter mengatakan, hasil lab mengatakan virus itu tidak ada pada anak itu. Virus itu tidak ada pada kandungan itu. Kami bersorak-sorai, kami bersukacita, kami happy luar biasa. Hari ini juga saya menghimbau kepada saudara, setiap berkat itu akan ada proses. Amin. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Ya, saya bisa menceritakan itu kepada saudara. Saya juga sebelumnya menceritakan itu kepada teman-teman saya. Saya punya teman-teman. Nah, saya juga rindu saudara punya teman, ya, untuk saling berbagi. Kenapa teman itu penting? Tapi teman yang benar-benar Anda tahu sifat dan karakternya. Kalau sifatnya negatif, ya hindari bersahabat seperti itu. Tapi kalau temanmu punya karakter baik, Anda boleh berteman. Yesus juga adalah teman kita, sahabat kita, ya. Kita harus bersahabat sama Yesus. Kita harus berteman sama Yesus. Ada 3 konsep persahabatan yang keliru sama Tuhan Yesus, ya. Ada 3 konsep sahabat yang keliru sama Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, ketika saat susah, ya kan? Pas kita susah, baru kita mau komunikasi. Pas kita punya utang, baru kita minta tolong. Tuhan, utangku banyak. Pas kita menderita, baru kita minta tolong sama Tuhan. Baru kita berdoa, baru kita minta perlindungan dari Tuhan. Nah, itu keliru tuh. Nah, keliru yang pertama adalah saat lagi susah baru berkomunikasi, baru berteman sama Tuhan. Kemudian yang kedua, konsep kedua persahabatan yang keliru sama Tuhan saat berkomunikasi itu, yang kedua, saat mau ambil keputusan yang besar, ya, misalnya dia mau pilih pacarnya, pasangan hidup. Ditanya Tuhan, saya lagi dekat sama wanita ini. Tuhan yang mana? Si A atau si B? Tolong pilih Tuhan. Seakan-akan mendesak Tuhan untuk mengambil keputusan. Pilih si A atau si B Tuhan. Ya. Nah itu keliru. Mendorong Tuhan untuk mengambil keputusan ketika ada kesulitan, ingin keputusan segera. Tuhan, saya mau kerja ini atau ini Tuhan. Dia compare, ya. Itu juga keliru. Yang ketiga, konsep persahabatan yang keliru sama Tuhan, yang ketiga adalah ingin sesuatu dari Tuhan kalau ada maunya. Dia doa kalau ada maunya. Dia puasa kalau ada maunya. Dia baca Alkitab kalau ada maunya. Biar ada profit katanya, biar ada untung, biar diberkati, ada maunya. Nah itu keliru, ya. Jadi mari kita bersahabat dengan Tuhan dengan apa adanya, dengan tulus, ya.
Persahabatan dengan Tuhan itu adalah suatu kehormatan. Pertemanan dengan Tuhan itu adalah suatu kehormatan. Saya terhormat menjadi sahabat Yesus. Saya terhormat menjadi temannya Tuhan Yesus. Amin. Saya punya puisi, saudara. Punya pantun. Buah mangga dibuat jus. Wih, ya. Buah mangga dibuat jus. Saya bangga sahabatnya Yesus Tuhan. Ya kan? Mantap kan? Saya baca ya, saya ulang sekali lagi. Buah mangga dibuat jus. Saya bangga bersahabat dengan Yesus. Ikan kakap, ikan patin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, sebagai orang yang dikasihi Tuhan, pemazmur menyadari bahwa dalam hidup selalu ada masa-masa yang tidak menyenangkan, masa-masa yang sukar. Sebagai orang percaya, masa-masa yang sukar yang kita alami tentu maksudnya bukan selamanya, karena ada dosa atau pelanggaran. Tapi kadang-kadang kesulitan itu Tuhan izinkan terjadi untuk melatih kepekaan rohani kita, membuka mata iman kita bahwa Dia adalah Tuhan, Sang pengendali kehidupan. Dia sanggup mengubah keadaan kita. Nah, kita buka sekali lagi Mazmur 30 ayat 6b. Dikatakan, sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi ada sorak-sorai. Artinya bahwa hanya sesaat saja kesulitan itu. Artinya adalah sesaat aja, ada timing, ada batasnya, ada limitnya. Percaya saja bahwa di akhir dari kesulitan itu, di akhir dari tangisan itu akan lahirlah sorak-sorai, akan timbullah sukacita, akan timbul kebahagiaan. Nah, hari-hari ini dunia sedang menghadapi masa-masa yang sulit, yang tidak ada seorang pun bisa memprediksi kapan semua ini akan berlalu. Kita hanya bisa berharap bahwa semoga ini cepat berlalu. Sebagai orang percaya, kita juga tidak bisa mengerti dan tahu kapan COVID-19 akan berhenti dan kehidupan kembali normal. Tapi satu hal yang kita harus selalu ingat bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Selalu ada berkat di balik setiap kesulitan. Selalu ada berkat di balik setiap kesulitan. Amin. Selalu ada kesembuhan di balik dari sakit penyakit. Selalu ada matahari di balik dari awan yang gelap. Amin. Nah, yang bisa kita lakukan di masa-masa sulit ini adalah memuji Tuhan. Jangan lupa itu. Yang bisa kita lakukan di masa-masa sulit itu adalah doa, pujian, penyembahan, menyanyikan nyanyian syukur, dan percaya bahwa kasih-Nya tidak pernah berubah sekalipun dunia bergoncang. Kalau kita lihat di Alkitab, Yusuf mengalami masa-masa yang sulit. Bahkan Yusuf itu pilihan. Ya, kita lihat Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus itu, bayangkan dia dari surga, dia turun ke bumi, harus melewati 9 bulan juga dalam perut mamanya, bahkan harus mengalami masa-masa yang sukar juga. Ayub juga mengalami masa-masa yang sukar. Tapi lihat, setelah masa-masa itu, setelah melewati kesulitan, setelah melewati masa sukar, lihat pemulihan terjadi. Di masa-masa yang sulit ini kita bangun kehidupan doa, pujian, penyembahan, baca firman, hidup dalam percaya, dan selalu punya keyakinan bahwa selalu ada berkat di balik setiap kesulitan. Amin. Saya ada satu statement, saudara. Dengarkan baik-baik. Gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci. Nah, kan? Gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci. Demikian Tuhan tidak mengizinkan masalah tanpa solusi. Ya. Nah, saya kasih ilustrasi lagi ya. Anda tahu itu bunga matahari. Bunga matahari dianggap sebagai simbol kebahagiaan. Bunga matahari dianggap sebagai simbol kekuatan.
simbol cinta. Nah, bunga matahari disebutkan selalu menengadah wajahnya ke matahari. Bentuknya juga seperti matahari, ya. Dan bunga ini selalu menghadap matahari. Nah, Alkitab bilang gini dalam Matius 17 ayat 2. Anda boleh buka ya, Matius 17 ayat 2. Saya baca untuk saudara ya. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Sama seperti bunga matahari. Bukankah seharusnya kita juga menengadah wajah kita ke matahari, yaitu ke Tuhan? Ketika Bapak Ibu selalu menengadah ke Tuhan, maka engkau akan bersinar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Jehovah Jireh. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Jehovah Rafa. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha besar. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat dahsyat. Dan Tuhan itu dimanifestasikan dalam satu tubuh Kristus. Kristus yang kita sembah. Kristus itu berada di hati kita. Berarti dalam diri kita ada terang. Di dirimu, diri kita semua ada terang. Saya ada lagu, mungkin Bapak Ibu tahu lagu ini. Judulnya Kupandang Wajahmu, ya. Anda tahu lagunya? Kalau tahu kita nyanyi sama-sama ya. Seperti ini lagunya. Kupandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saudara tahu? Bagi yang tahu kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ada amin? Alkitab lagu ini mengatakan, kupandang wajahmu. Ketika kita pandang Tuhan, ada dampaknya. Ketika kita pandang Yesus melalui doa pujian penyembahan, ada dampaknya. Yaitu apa? Pertolongan. Memegang tangan kita, melepaskan kita dari segala persoalan, bahkan memberikan kita harapan. Hari ini saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, mari kita pandang Dia, jadikan Tuhan teman kita, jadikan Tuhan sahabat kita. Jujur, kalau kita punya masalah, kalau saya punya masalah, jarang saya menceritakan kepada manusia. Memang manusia ini kepo. Kepo itu dalam bahasa Indonesia, bahasa Jakartanya, semuanya pengen tahu. Itu yang kebutuhan mereka. Semua pengen penjelasan, semua pengen keterangan. Nah, saya ketika punya problem, yang pertama saya cari Tuhan. Saya pandang wajah Tuhan. Doa, pujian, penyembahan. Tadi pagi saya bangun jam 5. Berdoa 1 jam. Memuji Tuhan. Baca Alkitab. Nah, memandang wajahnya, meminta perlindungan, meminta arahan Tuhan. Hanya itu yang kita mesti maintain. Jangan kita berdoa ketika kita butuh. Jangan kita berdoa ketika kita terdesak. Jangan kita berdoa ketika kita mencari keputusan-keputusan yang penting. Mari hari ini jadikan gaya hidup kita itu berdoa. Jadikan gaya hidup kita itu memuji-muji Tuhan. Lihat, kalau kita selalu melakukan ini, niscaya hidupmu akan diberkati.
Nah, kita buka Roma 13 ayat 12. Roma 13 ayat 12. Saya baca untuk saudara. Roma 13 ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Allah mengajak saudara untuk memutuskan, untuk melangkah. Malam hari mungkin Anda mengalami pergumulan. Malam hari Anda mungkin mengalami persoalan yang luar biasa. Tapi lihat, setelah malam ada pagi hari, ada fajar, ada siang. Ya, ada terang. Setelah gelap terbitlah terang. Alkitab juga mengajak, marilah kita menanggalkan ya dosa, perbuatan gelap, perbuatan lama kita. Kita kenakan baju baru, senjata terang. Ya. Sepanjang malam ada tangisan, tapi lihat, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Kembali saya mengundang kita buka 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Ya. Sebab itu kami tidak terhati, 2 Korintus 4 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak taruh hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Perihal mengenai memandang Tuhan itu, saya ada ilustrasi. Ada cerita koin 1000. Di suatu proyek pembangunan rumah, ada mandor, ada tukang, ya. Kalau lagi proyek itu pekerjaannya pasti berisik dan konsentrasi akan pekerjaan mereka. Satu ketika si mandor atau kepala tukang ingin berkomunikasi dengan si tukang. Ya, si tukang saking berisiknya, bunyi palu, bunyi semen, apalagi bunyi antar barang, bunyi mobil, jadi berisiknya luar biasa. Sehingga si mandor atau kepala tukang ini kesulitan untuk berkomunikasi dengan si tukang. Si tukang ini di lantai 1. Sedangkan si mandornya di lantai 3. Kebingungan, dia teriak, "Hei!" Katakanlah namanya si Robert lah ya. Robert, nggak dengar. Akhirnya si mandor punya ide, udahlah, aku lempar aja 1.000 rupiah. Diambil koin, dilemparkan dengan harapan si mandor, si tukang ini melihat ke atas. Dilemparnya koin dari lantai 3 terus tepat di depannya. Ketika tukang lihat koin, dia lihat koin itu, ada 1.000. Dia ambil 1.000 itu. Bukannya lihat ke atas, tapi dia lihat koin itu, dia langsung kantong. Dia kembali bekerja lagi. Kemudian si mandor berpikir, gimana caranya? Mandor berpikir, udahlah, kalau gitu saya kasih 100.000. Diambillah 100.000 dari kantongnya. Benar, digulung-gulungnya, dijatuhkanlah. Dia targetkan di depan dari muka, ya, pas di depan dari si tukang. Benar, 100.000, ceder, jatuh. Si tukang terkejut, ada berkat nih, ada cepeceng. Cepeceng. Wah, bukannya lihat ke atas, lihat kiri kanan, diambil duitnya, masukkan kantong. Aduh, akhirnya si mandor tidak bisa akal. Dia ambil kerikil, dia ambil batu kecil. Udah deh, dari tadi kau tak dengar kau. Aku udah teriak, kau tak dengar. Kasih kau 1.000 tak dengar, kasih kau 100.000 tak dengar. Rasakan ini. Dilemparkannya lah kerikil itu tepat di kepalanya. Spontan. Si tukang melihat ke atas. Baru dia lihat mandornya. "Hei, bos." Baru dia ngobrol. "Ada apa?" "Ambil dulu semen itu."
Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita itu seperti tukang dan mandor. Kita tukang, mandor kita Tuhan. Tuhan sudah berkati kita dengan hal yang kecil, tapi kita tidak berterima kasih, tidak memandang ke atas. Tuhan sudah kasih berkat yang besar, kita bukannya bersyukur pada Tuhan, mandang ke surga, tapi malah kita menghabiskan berkat itu. Kadangkala, nggak tiap hari sih, kadangkala Tuhan izinkan sengsara, Tuhan izinkan malapetaka, biar sadar, biar bertobat, biar ngeh, gitu ya, dilemparkanlah, dor, ya, kena kepalamu kan? Kadangkala Tuhan izinkan kesulitan agar saudara mencari Dia. Kadangkala Tuhan izinkan Anda sakit biar mencari Tuhan. Hari ini jangan tunggu Anda sakit baru pandang wajahnya. Jangan tunggu Anda rugi baru pandang wajahnya. Jangan tunggu ada masalah baru pandang wajahnya. Mari, tidak ada masalah kita berdoa. Berkat tidak ada berkat tetap menyembah Tuhan. Ya, untung tidak ada untung tetap menyembah Tuhan. Hari ini saya mengajak seluruh jemaat Tuhan. Mari sama-sama kita kembali ke hadiran Tuhan. Saudaraku, kesulitan adalah bagian hidup yang tidak akan pernah sirna sepanjang manusia ada di bumi. Sehebat apapun kita berusaha menghindarinya, pasti ada saja kesulitan itu mendatangi hidup kita. Karena itu, kita harus belajar untuk akrab dengan namanya kesulitan dan berusaha menghadapinya. Dengan begitu kita akan terlatih menjadi orang yang tabah dan sabar menghadapi sulitnya hidup ini. Pemazmur menghayati hidup pemberian Tuhan dalam pergumulannya, memahami persis suka duka. Sekalipun kadang ada tangisan karena rupa-rupa pergumulan di malam hari, tetapi di siang hari berbeda. Ada tangan Tuhan yang menyelamatkan kita. Ada cinta kasih Tuhan yang melepaskan kita dari derita. Sehingga orang-orang beriman selalu hidup dengan penuh rasa syukur, tidak mudah jatuh tersungkur. Itulah yang membuat saudara, orang-orang percaya tetap menjadi kesayangan Tuhan. Karena jadi pribadi yang matang, ya, pribadi yang solid, pribadi yang dewasa. Tidak banyak bersungut-sungut bila penderitaan datang. Tidak bersukaria berlebihan sampai lupa diri. Tahu batasnya, karena mereka punya pengalaman iman bersama Tuhan untuk bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis, karena tidak ada tangisan tanpa sorak-sorai. Itulah kasih Tuhan. Yohanes 16 ayat 20. Yohanes 16 ayat 20. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah sukacita, ya. Alkitab mengatakan kamu akan berduka cita. Ini nubuatan. Berarti setiap orang, mau hamba Tuhan atau tidak hamba Tuhan, mau pria atau wanita, mau orang kaya atau orang miskin, lihat ini, orang kulit putih kulit hitam, Alkitab berkata kamu akan berduka cita, tetapi lihat duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Alkitab menegaskan kebenaran ini. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seseorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Nah, kita belajar bahwa penderitaan dan tangisan adalah salah satu alat yang Allah pergunakan untuk membuat kita lebih peka dan untuk mencapai tujuannya dalam kehidupan kita. Penderitaan dirancang untuk membangun kepercayaan kita kepada Yang Maha Kuasa. Akan tetapi, penderitaan menuntut respon yang tepat agar dapat berhasil dalam menyelesaikan maksud tujuan Tuhan. Penderitaan menekan kita untuk meninggalkan kekuatan diri sendiri kepada hidup oleh iman dalam kekuatan yang berasal dari Allah. Ya, saudaraku, mari jangan bersedih, jangan mengeluh ketika mengalami penderitaan. Penyebab penderitaan dan tangisan. Saya lihat sini ada beberapa poin.
Yang pertama, kita menderita karena kita hidup di dunia yang terkutuk, di mana dosa memerintah hati manusia. Itu yang pertama ya. Kita menderita karena kita hidup di dunia yang terkutuk. Yang kedua, kita menderita karena kebodohan kita sendiri. Kita menuai apa yang kita tabur. Ya, saya kasih contoh. Ya, ada seorang pria suami yang hobi goes. Tahu goes? Bersepeda. Ketika zaman pandemi banyak orang beli sepeda. Cuma ada sepeda mahal, ada sepeda murah. Nah, si pria ini atau suami ini membeli sepeda, harganya cukup mahal, fantastis, harganya 20 juta. Ketika dia sudah beli karena ajakan teman-temannya ada komunitas goes, dia belilah sepeda harganya 20 juta, nggak tanggung-tanggung. Ya. Kemudian ketika dia pulang, dia mikir bagaimana caranya dia menceritakan pada istrinya. Akhirnya dia punya ide. Tibalah di rumah, dia langsung ceritakan sebelum ditanya. Karena kadang-kadang gitu, sebelum ditanya sama istri, mending dia ceritakan dulu. Dia ceritakanlah sama istrinya. Istriku, sini dulu. Ku beli sepeda untuk goes. Kata istrinya. Berapalah kau beli itu? Kata istrinya, ku beli ini 3 juta. Mahal kali. Yalah, kawan-kawan punya aja. Daripada aku macam-macam, malas sekali, bosan aku di rumah. 3 juta, waduh mahal kali. Yaudah deh. Tapi yang setelah main sepeda pulang ke rumah ya, nggak usah main kemana lagi. Waduh mahal kali pun, 3 juta. Besoknya suaminya mau kerja. Ketika mau kerja, si suami meletakkan sepedanya di dalam di ruang tamu ya, karena sepeda mahal itu. Si ibu atau istrinya ini punya teman bertamu ke rumahnya. Ketika dia bertamu, dia lihat sepeda ini. Dia bilang, "Hei, kamu punya sepeda baru ya?" Saat itu suaminya lagi ke kantor. Nah, si istrinya ini bilang kepada temannya ini, "Oh iya, suami saya beli sepeda tuh." "Wah," katanya, "sepeda mahal nih lo, ini sepeda paling keren nih." "Iya, mahal tuh, 3 juta." "Hah, 3 juta?" "Iya," kata temennya. "Gini deh, kalau gitu saya beli aja sepedamu ini, harganya 6 juta." 6 juta? "Hah, 6 juta?" "Iya, beli aja deh sepeda yang sama, persis seperti ini. Nanti 3 juta kamu beli, 3 juta untuk kau." Dibelilah dengan 6 juta rupiah. Udah senang istrinya. Ketika akhirnya suaminya pulang ke kantor jam 7 malam. Pulang ke rumah, di rumah dia terkejut. Dia mau lihat sepedanya. "Mami, mana sepedaku?" Datang istrinya, berbahagia. "Kenapa banyak?" "Tenang Pak, ini 3 juta. Beli lagi sepedanya karena udah aku jual. Untung 3 juta. 3 juta beli yang sama, 3 juta kantongku." Datang si suami, tepuk jidat. Mati mau. Aduh, dia beli 20 juta, bohongan istri katanya 3 juta. Nah, dari pesan moral dari cerita ini, pastikan hobi para suami itu sudah SNI. Tahu SNI? Tahu kan? SNI itu adalah sudah nanya istri. Sudah nanya istri atau sudah ISO. Itu kalau perusahaan tahu tuh. ISO itu apa? Istri sudah oke. Nah, ya kadang-kadang gitu kita menderita karena kita bodoh ya, kita menuai apa yang kita tabur. Itu yang kedua tadi, penyebab penderitaan. Yang ketiga, kita menderita kadang-kadang karena Allah mendisiplin kita. Kita menderita kadang-kadang karena Allah mendisiplin kita, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, saya punya putra, saya punya anak. Kalau saya didik dia, kadang dia bangun kalau mau sekolah
Zoom tadi kan jam-jam setengah 9. Tapi kan harus mandi awal. Saya harus ajar mereka untuk bangun awal, mendisiplin mereka. Ya, akhirnya walaupun dia lagi nyenyak tidur, saya gelitik lah, yang membuat dia tidak nyaman lah. Saya maaf kata, saya kerjain lah. Saya bilang gini, saya peluk-peluk gitulah, membuat dia tidak nyaman agar bangun awal dan mandi. Itu tujuannya untuk mendisiplin anak. Sama, Tuhan juga ingin mendisiplin saudara. Ya, walaupun mungkin menderita, tapi untuk dewasanya kita. Yang keempat, penyebab penderitaan yang keempat, kita bisa menderita penganiayaan karena iman yang kita miliki. Kita bela, khususnya bila kita menderita karena membela kebenaran Alkitabiah, yakni menderita akibat kebenaran. Nah, kita mau belajar juga maksud dan tujuan penderitaan. Kalau tadi kita udah belajar penyebab penderitaan, sekarang kita akan belajar maksud dan tujuan penderitaan. Yang pertama, kita menderita sebagai satu kesaksian. Artinya, kalau saudara menderita itu untuk memuliakan Tuhan di hadapan para makhluk surgawi. Surga itu melalui malaikat-malaikatnya sedang memperhatikan seluruh orang percaya. Kalau kita menderita tapi masih memuji Tuhan, berarti kita sedang direkam, ya, sedang memuliakan Tuhan sekalipun dalam penderitaan. Itu sebagai suatu kesaksian. Kemudian untuk menyatakan kuasa Allah kepada orang lain akan melihat kita. Perbedaan orang gereja atau tidak ke gereja. Orang gereja ini kalau dia punya masalah tetap memuji Tuhan, haleluya, ya. Tapi orang yang tidak gereja suka mengeluh. Nah, ini kan ada perbedaan, menyatakan kuasa Allah di lingkungan. Kemudian tujuan penderitaan, kita menderita sebagai satu kesaksian, artinya untuk menyatakan sifat Kristus di tengah penderitaan sebagai satu kesaksian untuk memenangkan jiwa. Ketika ada penderitaan, orang akan lihat kita, apa yang kita lakukan, apa respon kita. Dan ketika kita baik responnya, maka percayalah orang itu akan melihat Anda dan saya. Wow, mereka akan kagum. Oh, ini orang Kristennya yang selalu memuji Tuhan sekalipun dalam penderitaan. Ya. Yang kedua, maksud dan tujuan penderitaan yang kedua, kita menderita untuk mengembangkan kemampuan dan simpati dalam menghibur orang lain. Artinya, ketika Anda punya pergumulan dan lolos dari pergumulan itu, Anda bisa menasehati orang yang mengalami pergumulan yang sama. Ya. Itu. Yang ketiga, kita menderita untuk menghindari kesombongan. Orang kaya bisa juga sakit loh. Ya. Jadi bukan berarti orang kaya nggak sakit. Contoh, si Paulus mengetahui dari dalam dagingnya ada duri dalam daging. Itu tujuannya apa? Diizinkan Tuhan untuk menjaga tetap rendah hati dan bergantung pada Tuhan karena pernyataan yang ia peroleh dari surga tingkat ketiga. Ya, ada duri dalam daging biar Paulus tidak sombong. Paulus itu punya karunia supranatural. Wih, luar biasa. Nubuatannya, tulisannya, pengetahuannya, karunianya, menyembuhkan. Wow, begitu banyak karunia. Tapi Tuhan izinkan duri dalam daging, penderitaan itu biar tidak sombong. Jangan-jangan Anda menderita biar nggak sombong. Udahlah, rendah hati aja lah, nggak usah pangkaran kita kan. Kemudian keempat, kita menderita karena itu adalah sarana latihan. Allah dengan kasih dan setia menggunakan penderitaan untuk mengembangkan kebaikan, kedewasaan seorang dan dalam perjalanan hidup dengannya. Tuhan mau kita dewasa, ya. Tuhan mau kita mengalami kematangan. Saya baca sekali lagi ya. Mazmur 36. Sebab sesaat saja ia murka, tapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Mari saya mengajak seluruh jemaat Tuhan hari ini dimanapun Anda berada. Mari belajarlah percaya. Di balik pergumulan ada jalan keluar. Setelah hujan pasti ada pelangi. Setelah padang gurun pasti ada tanah perjanjian. Setelah tangisan ada sukacita. Di balik masalah ada mukjizat. Ada amin? Ada amin?
Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya baca terakhir ya. Matius 7 ayat 13. Matius 7 ayat 13. Matius 7 ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, ya. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Alkitab berkata, banyak orang yang masuk ke jalan yang besar, tapi sedikit orang yang menuju yang jalan sesak. Masuklah melalui pintu yang sesak. Sesak itu apa? Sempit, terbatas, penuh penderitaan. Ya, itu sesak. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk ke yang melaluinya. Makanya yang ke surga itu sedikit. Siapa tuh? Orang yang menderita tapi apa? Selalu memuji Tuhan. Menderita itu bisa seperti ini. Misalnya dia dihina, dia nggak balas. Kan menderita itu. Dia diomongin tapi dia ngelus dada. Mangoyang. Nah, tapi kalau orang yang menderita tapi komplain, berarti menuju kebinasaan. Artinya dia lawan lagi. Ketika dia dihina, dia hina lagi. Ketika dia dimaki, dia maki lagi. Kemudian kalau orang yang berjalan karena lebar pintu dan luaslah jalan, artinya dia nggak peduli rambu-rambu, nggak peduli aturan, nggak perlu firman, nggak perlu gereja, nggak perlu aturan-aturan Alkitabiah. Yang penting happy, yang penting untung, yang penting semau gua. Nah, itu semau saya. Itu namanya kemauan dia, tanpa ada rule, tanpa ada aturan, suka-suka dia. Itu akan menuju kebinasaan. Saya percaya saudara pernah lagu ini, ya, lagu yang lama. Nanti kalau tahu kita nyanyi sama-sama ya. Berikut lagunya. Di dalam dunia ada dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Tahu lagunya? Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Ada amin? Doa saya seluruh jemaat Tuhan memilih jalannya Tuhan. Sekalipun itu sempit, sekalipun itu sesak, sekalipun itu penderitaan, kita jalani, kita ikuti berdasarkan pertolongan Tuhan, mengandalkan pertolongan Tuhan, mengandalkan kasih karunia Tuhan. Lihatlah, ujungnya kita akan selamat dan masuk surga. Ada amin? Mari kita tutup mata, tunduk kepala. Saya akan berdoa untuk saudara. Terima kasih Tuhan buat sepanjang ibadah hari ini. Kami sudah mendengar firman Allah. Hari ini kami berdoa, ajar kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa, kuatkan kami dalam menghadapi penderitaan dan penderitaan. Kuatkan kami dalam menghadapi kesulitan dan kesulitan. Ajar kami untuk percaya di balik padang gurun ada tanah perjanjian, di balik kegelapan ada terang Tuhan, di balik masalah ada mukjizat. Mungkin di antara jemaat Tuhan ada sedang mengalami masalah. Tuhan, hamba berdoa, berikan iman, berikan keyakinan, berikan harapan. Di balik itu semuanya ada mukjizat, ada jalan keluar, ada terang Tuhan, ada solusi. Aku percaya ini terjadi. Berkati jemaat Tuhan yang hadir, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Aku juga berdoa Tuhan, yang belum punya rumah, berikan rumah. Yang belum punya pekerjaan,
berikan pekerjaan. Yang belum punya pasangan, berikan pasangan yang jelas. Aku berdoa tahun 2021 itu kan ada yang menikah, tahun 2021 ini ada pekerjaan baru, berkati bisnis pekerjaan kami. Tahun 2001 ada promosi, meningkat, levelnya naik, jadi majikan, jadi kepala, jadi pengusaha, diberkati, buka warung, diberkati, buka ladang, diberkati, punya sapi, punya kambing, punya ayam, punya babi, punya peliharaan, diberkati. Semua apa yang kami sentuh berhasil, apa yang kami pegang beruntung berlipat-lipat ganda. Aku berdoa semuanya diberkati. Mari angkat tangan ke surga. Haleluya, haleluya. Kiranya terang Tuhan bersinar ke wajah kami. Kiranya terang Tuhan bersinar dalam hidup kami. Kiranya terang Tuhan bersinar dalam hati kami, berdampak besar dalam hidup kami. Hari ini aku percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami menerima terang Tuhan, hidup kami ada Kristus, apapun yang kami sentuh berhasil, apapun yang kami pegang beruntung berlipat ganda, 30, 60, bahkan 100 kali lipat terjadi atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, amin, amin, terberkati. Haleluya, shalom.